buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ibu pun juga di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang vektor. Pada pertemuan kali ini pun juga kita akan membahas tentang vektor. Hanya saja kalau kemarin kita telah belajar tentang bagaimana menentukan atau pengertian dari vektor, menentukan dari komponen vektor, vektor posisi, vektor nol dan sebagainya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi vektor. Jadi operasi vektor pada bidang ataupun juga pada R2. Operasi vektor pada bidang ini ada 3. Yang pertama adalah mengalihkan atau perkalian antara vektor dengan skalar. Yang kedua adalah penjumlahan beberapa vektor. Dan yang ketiga adalah selisih ataupun juga pengurangan dari 2 vektor. Tetapi untuk pertemuan kita kali ini dibatasi untuk 2 operasi vektor pada bidang. Yaitu yang pertama adalah perkalian antara vektor dengan skalar. Dan yang kedua itu adalah penjumlahan beberapa vektor. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menentukan operasi vektor pada bidang meliputi perkalian antara skalar dengan vektor atau perkalian vektor dengan skalar, dan yang kedua yaitu adalah penjumlahan beberapa vektor. Kita mulai dari yang pertama yaitu adalah perkalian antara vektor dengan skalar. Kita lihat di sini di dalam gambar terdiri dari beberapa vektor. Yang pertama ada vektor U, ada vektor W1, vektor W2, vektor W3 sampai dengan vektor W4. Anak-anakku sekalian, kita harus menentukan nih ya komponen dari setiap vektor ini. Kita review dari pembahasan materi minggu yang kemarin. Vektor U, kita tebak ya berapa hasil dari vektor U ini. Oke, betul sekali, 41. Sedangkan untuk vektor W1 berapa? Betul, 82. Selanjutnya vektor W2 sampai dengan vektor W4 kalian harus dapat mampu untuk menentukan komponen-komponennya. Kita samakan hasil jawaban kita dengan hasil jawaban yang seharusnya. Jeng-jeng, betul tidak? Betul ternyata ya. Untuk U atau vektor U ini adalah 41, sedangkan untuk vektor W1 itu adalah 82, untuk vektor W3 itu adalah 12,3, untuk vektor W3 itu adalah 2,5, dan vektor W4 itu adalah negatif 8, negatif 2. Kalau kita lihat di sini setiap komponennya antara U sampai dengan W4 ini tentunya akan ada hubungannya, di mana vektor W1 ini 2 dikalikan dengan vektor U, sedangkan untuk W2 itu adalah 3 dikalikan dengan vektor U, sedangkan untuk W3 itu adalah setengah dikalikan dengan vektor U, dan untuk W4 itu adalah negatif 2 dikalikan dengan vektor U. Artinya ada angka 2, ada angka 3, ada angka setengah, dan juga ada angka negatif 2 itu adalah merupakan skalar, karena besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki besar saja tanpa memiliki arah. Nah, skalar itu adalah angka yang digunakan untuk besaran skalar. Sedangkan vektor itu adalah U, yaitu besaran yang memiliki besar dan juga arah. Berarti cara untuk mengalihkannya adalah kalikan skalarnya. Misalnya untuk W1 berarti angka 2 dikalikan dengan vektornya, dikalikan dengan 4, 2 dikali 4 itu 8, 2 dikali dengan 1 itu adalah 2. Jadi hasilnya adalah 82. Itulah perkalian skalar dan juga vektor. Oke, selanjutnya dari gambar, kita kembali lagi ke gambar. Kita lihat di sini ternyata bukan hanya tentang perkalian skalar dan vektor saja dari gambar ini kita dapatkan, tetapi juga kita lihat di sini vektor-vektornya sejajar. Betul tidak? Ya, bagaimana ya cara kita menentukan bahwa vektor-vektor ini sejajar atau bahasa matematika yang kolinier atau tidak tanpa kita harus menggambar? Caranya adalah kita harus menentukan apakah si vektor-vektor ini merupakan kelipatan dari vektor yang lainnya. Artinya seperti tadi, W1 itu kan 2 dikalikan dengan vektor U, sedangkan W2 misal 3 dikalikan dengan vektor U, begitu. Nah, berarti di sini kalau untuk menentukan kolinier ataupun juga tidaknya dari suatu vektor atau beberapa vektor adalah jikalau misal W itu sama dengan K dikalikan dengan vektor U, maka itulah yang disebut dengan kolinier ya.
antara W dan juga U. Apabila K-nya itu lebih dari 0, maka dia bukan hanya sejajar tetapi juga searah, seperti W1, W2, dan W3 dengan vektor U. Sedangkan untuk W4, karena dia itu memiliki K-nya kurang dari 0, berarti dia itu sejajar tetapi tidak searah. Itulah ya anak-anak ya mengenai perkalian skalar dengan vektor, juga tentang kolinier atau juga vektor yang sejajar. Selanjutnya adalah kita membahas nomor 2, yaitu tentang penjumlahan vektor. Pada penjumlahan vektor ini ada dua cara yang kita gunakan. Yang pertama adalah cara geometrik. Ya, cara geometrik ini kita lihat ada dua aturan. Ya, misal begini, kita memiliki vektor U1, terus kita memiliki vektor U2. Kita mau menjumlahkan vektor U1 ditambah dengan vektor U2. Gimana ya caranya? Nah, aturannya itu ada dua. Yang pertama adalah aturan segitiga. Kalau aturan segitiga, caranya adalah dengan menghimpitkan ya, dengan menghimpitkan ujung dari vektor U1 dengan pangkal pada vektor U2. Maka itulah yang disebut dengan U1 ditambah U2 sesuai dengan gambar seperti ini. Sedangkan aturan yang kedua adalah dengan cara menghimpitkan kedua pangkal dari kedua vektor ini. Maka ada garis diagonal dengan sisi-sisinya U1 dan juga U2. Maka inilah yang disebut dengan U1 ditambahkan dengan U2. Begitu anak-anak ya, mudah-mudahan kalian memahaminya dengan cara geometrik. Yang kedua adalah dengan cara aljabar atau juga disebut dengan cara analitik. Nah, dengan cara aljabar ini sungguh mudah sekali. Caranya bagaimana ya? Misal, kita memiliki vektor U, terus kita memiliki vektor P, mau dijumlahkan. Gimana caranya? Caranya adalah setiap komponen yang horizontal, misalnya komponen horizontal pada vektor U ditambahkan dengan komponen horizontal pada vektor P. Terus komponen vertikal pada vektor U ditambahkan dengan komponen vertikal pada vektor P. Misal kita memiliki vektor U-nya itu AB deh. Terus kalau P-nya apa ya? Vektor P-nya misalnya CD. Terus kalau mau dijumlahkan vektor U ditambah dengan vektor P jadinya apa? Jadinya adalah A ditambahkan dengan C, lalu B ditambahkan dengan D. Cukup mudah bukan? Oke, itu ya. Terus Bu, bagaimana nih kalau kita memiliki vektornya bukan hanya dua, tetapi banyak sekali. Misalnya di sini ada vektor AB, terus ditambah lagi dengan vektor BC, terus ditambah lagi dengan vektor CD, terus ditambah lagi dengan vektor DE, terus ditambah lagi dengan vektor EF. Wah, banyak ya. Nanti kalian tentukan komponennya dulu, terus dijumlahkan seperti yang tadi Ibu bilang gitu ya. Konteks atau konsep daripada penjumlahan vektor. Hasilnya berapa? Ternyata hasilnya akan sama dengan AF. Ya, hasilnya akan sama dengan AF. Artinya kalau kalian nanti memiliki beberapa vektor seperti AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD sampai dengan ditambah PI, maka hasilnya pun akan menjadi AKI. Betul sekali seperti itu. Silakan kalian buktikan sendiri nanti di rumah ya. Anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami pembahasan kita kali ini tentang dua operasi vektor ini, misalkan di sini Ibu memiliki contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini, Ibu memiliki vektor dari A ya. Vektor A-nya itu adalah 45 misal ya, vektor A-nya 45, sedangkan vektor B-nya itu adalah negatif 3, negatif 2. Yang Ibu cari adalah nilai C dengan persamaan 3A ditambah 2B. Gimana ya? Tolong cari solusinya. Ternyata solusi daripada permasalahan Ibu adalah gampang saja. Kita tentukan dulu perkalian skalar dengan vektor. Berarti 3 dikalikan dengan A, artinya 3 dikalikan dengan vektor A. Ya, selanjutnya langkah yang kedua, lakukan perkalian pada 2A, berarti 2 dikalikan dengan vektor A. Kalau sudah ketemu dua komponen ini dari 3A dan juga 2B, maka tinggal kalian jumlahkan gitu ya. Maka hasilnya akan didapat. Nah, begitu, mudah-mudahan gampang, insya Allah gampang lah ya, tidak sulit. Ini adalah merupakan materi yang gampang, asalkan kalian dapat mampu berlatih terus-menerus, melihat berulang video ini apabila mungkin kalian merasa ada yang masih kurang atau juga mencari referensi yang lainnya. Akhir kata dari Ibu, mohon maaf sekali anak-anak atas segala kesalahan yang Ibu ucapkan ataupun juga dari salah penerangan Ibu, dan apabila ada kelebihannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat pesan dari Ibu 3M, selalu memakai masker apabila kalian keluar rumah.
Yang kedua, selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan kita taat kepada prokes ya, kepada program kesehatan ini gitu, protokol kesehatan ini, mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita tutup ya pertemuan kita ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.